Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang teori keperawatan menurut Madeline Langer. Perkenalkan, nama saya Kanti Wahyuni Putri dengan NIM 2111B0022. Adapun rekan saya, Latifah Tusifah dengan NIM 2111B0012. Dan saya Indah Aprilia Angelina dengan NIM 2111B0030. Langsung saja untuk yang pertama, tentang profil Madeline Langer adalah seorang perawat dan antropolog Amerika, penulis yang disebut keperawatan transkultural, lahir di Nebraska. Ia menjadi perawat profesional pertama yang memperoleh gelar PhD dalam antropologi, menyatukan kedua disiplin ilmu dalam pekerjaannya. Madeline Langer lahir di Sultan, Nebraska pada 13 Juli 1925. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia mendaftar di sekolah perawat St. Anthony di Denver. Sejarah pekerjaan Madeline Langer. Untuk yang pertama, perawatan untuk anak-anak. Tertarik dalam psikiatri, Langer diperoleh pada 1954 MSN dalam perawatan psikiatrik oleh Universitas Katolik Amerika di Washington. Ini mengarah ke Cincinnati, di mana rumah sakit universitas pertama dalam perawatan psikiatri anak di seluruh dunia. Untuk yang kedua, ada antropologi dan keperawatan. Karena kurangnya respon, Langer mulai mengerjakan tesis doktoral tentang antropologi, sosial budaya, dan psikologis. Selama penelitiannya tentang masalah ini, dia menganalisis banyak budaya yang berbeda dan menegaskan keyakinannya tentang penggunaan antropologi yang diterapkan untuk perawatan. Untuk selanjutnya ada keperawatan lintas budaya. Sekembalinya ke Amerika Serikat, Langer melanjutkan pekerjaannya. Pada tahun 1966 di University of Colorado, ia menawarkan kursus pertama tentang keperawatan transkultural. Selain itu, ia memegang posisi dosen di bidang antropologi. Pada tahun 1968, ia menciptakan Komite Keperawatan dan Antropologi, yaitu sebuah organisasi yang berkoordinasi dengan American Anthropological Association. Adapun Perhimpunan Keperawatan Transkultural Nasional, pada awal 1974, Langer mendirikan Perhimpunan Transkultural Keperawatan Nasional. 4 tahun kemudian, dia adalah pencipta Konferensi Nasional Penelitian Perawatan yang didedikasikan untuk melatih para profesional yang tertarik dengan teorinya. Untuk semi pensiun, pada 1981, Langer mulai bekerja sebagai profesor di Wayne State University di Detroit. Di sana, ia mengajar keperawatan dan antropologi sampai pada 1995. Ia pensiun dari mengajar. Ini tidak berarti bahwa dia meninggalkan pekerjaan sama sekali, karena dia terus memberikan kuliah kursus dan mengurus organisasi yang telah dia ciptakan. Dan untuk kematian Madeline Langer meninggal pada 10 Agustus 2012 di Omaha pada usia 87 tahun. Teorinya telah diakui dengan berbagai penghargaan dan hari ini sepenuhnya berlaku. Yang kedua yaitu teori Madeline Langer. Teori Madeline Langer menyatakan bahwa kesehatan dan care dipengaruhi oleh elemen-elemen berikut, yaitu struktur sosial seperti teknologi, kepercayaan, dan faktor filosofi. Sistem sosial, nilai-nilai kultural,
politik, dan faktor-faktor legal, faktor-faktor ekonomi, dan faktor-faktor pendidikan. Teori ini menjabarkan konsep keperawatan yang didasari oleh pemahaman tentang adanya perbedaan nilai-nilai kultural yang melekat dalam masyarakat. Kebutaan budaya yang dialami oleh perawat ini akan berakibat pada penurunan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan. Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat, dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia. Kepercayaan dan tindakan dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Tindakan caring dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Cultural shock akan dialami oleh klien pada suatu kondisi di mana perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya dan kepercayaan. Hal ini dapat menyebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, ketidakberdayaan, dan beberapa mengalami disorientasi. Kebutaan budaya yang dialami oleh perawat ini akan berakibat pada penurunan kualitas pelayanan perawatan yang diberikan. Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat, dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Langer 2002. Transkultural nursing bertujuan memberikan asuhan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, keyakinan dan praktik. Pengetahuan budaya memainkan peran penting bagi perawat untuk menangani pasien. Teori ini membantu perawat untuk memahami dan menghormati keragaman yang seringkali ada dalam perawatan pasien. Inti dari model teorinya, satu yaitu asuhan membantu, mendukung, atau membuat seseorang atau kelompok yang memiliki kebutuhan nyata agar mampu memperbaiki jalan hidup dan kondisinya. 2. Budaya diekspresikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai kelompok tertentu. 3. Asuhan transkultural perawat secara sadar mempelajari norma-norma dan nilai-nilai dan cara hidup budaya tertentu dalam rangka memberikan bantuan dan dukungan dengan tujuan untuk membantu individu mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Paradigma keperawatan. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menentukan pilihan serta melakukan tindakan. Menurut Langer, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun ia berada. Yang kedua ada kesehatan. Kesehatan mengacu pada keadaan kesejahteraan yang didefinisikan secara kultural, memiliki nilai dan praktek serta merefleksikan kemampuan individu maupun kelompok untuk menampilkan kegiatan budaya mereka sehari-hari, keuntungan, dan pola hidup. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan mengacu pada totalitas dari suatu keadaan, situasi, atau pengalaman-pengalaman yang memberikan arti bagi perilaku manusia, interpretasi dan interaksi sosial dalam lingkungan fisik, ekologi, sosial politik, dan atau susunan kebudayaan. Yang keempat ada keperawatan. Keperawatan mengacu kepada suatu pembelajaran humanistik dan profesi keilmuan serta disiplin yang difokuskan pada aktivitas dan fenomena keperawatan manusia yang bertujuan untuk membantu, memberikan dukungan, memfasilitasi atau memampukan individu maupun kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.